Selamat malam. Bang saja ya, Bang Suber, orang timur. Kelahiran Bone, Juni 76. Tinggal di Maluku. S1 Steinwatam Pone, jurusan apa? Syariah. Syariah, hukum ya. Pajajaran? Sosiologi antropologi. Sosiologi antropologi, karena nggak ditulis nih. IPB-nya? Sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan. Foto karo aku sosiologi. Baik, Bang Suber, Anda sudah sabar menunggu, meskipun kita tahu sudah datang sejak tadi ya, sebelum maghrib. Ada waktu 1 jam 15 menit untuk Bang Suber itu mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk kita bisa meyakini bahwa Bang Suber ini pantas, layak, dan dibutuhkan oleh Indonesia untuk memimpin Bawaslu ke depan. Silakan 10 menit untuk bisa menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Ketua Timsel, Bapak Ibu anggota Timsel yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan, saya beri judul Bawaslu Terpercaya Menuju Pemilu 2024 yang lebih berkualitas dan berintegritas. Inovasi dan strategi yang akan saya paparkan berangkat dari 3 kajian. Yang pertama, kajian atas apa yang telah terjadi, yaitu Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada tahun 2020, di mana inovasi dan strategi ini adalah merupakan hasil evaluasi dan refleksi. Yang kedua, dari kajian atas keadaan terkini atau keadaan sekarang, yaitu bagaimana kelembagaan Bawaslu saat ini, kemudian bagaimana ekspektasi publik terhadap Bawaslu, dan yang ketiga, bagaimana kondisi sosial politik ekonomi Indonesia saat ini. Dan berikutnya, berangkat dari harapan masa depan, di mana saya menganalisis visi misi Bawaslu tahun 2024 yang sudah diundangkan dalam Perbawaslu nomor 6 tahun 2020, dan kemudian mengkaji tantangan dan potensi ancaman pemilu serentak tahun 2024. Bapak Ibu Timsel yang saya hormati, ini tantangan pemilu 2024 yang mungkin tidak semuanya, tapi secara garis besar menurut saya seperti ini. Ada tren kompleksitas tantangan demokrasi elektoral ke depan yang bisa saja memunculkan tantangan-tantangan baru sehingga butuh langkah mitigasi. Secara klasik menurut saya, kita masih akan dihadapkan pada ancaman banalisasi demokrasi seperti klientelisme, perilaku koruptif, dan seterusnya. Kita akan masih menghadapi masalah problem daftar pemilih dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, disrupsi teknologi di satu sisi melahirkan tantangan baru yang mengubah pendekatan dan cara kerja pengawasan. Dan yang terakhir, pandemi COVID masih harus dipertimbangkan karena kemungkinan besar melihat trennya masih akan menghantui atau akan mengganggu pemilu serentak tahun 2024. Bapak Ibu Timsel yang saya muliakan, inovasi yang pertama saya mulai dari bidang IT dan digitalisasi. Saya jika terpilih menjadi anggota Bawaslu Republik Indonesia akan mendorong percepatan transformasi digital pada Bawaslu.
sebagai bagian dari meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, transparan, berkualitas, cepat, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, saya akan mendorong untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu yang sudah ada. Saat ini Bawaslu memiliki beberapa aplikasi, tapi masih berdiri sendiri-sendiri dan cenderung tidak saling terintegrasi. Dalam aplikasi itu juga saya membayangkan bahwa nanti ada khusus instrumen penilaian publik yang akan menjaring atau mengetahui persepsi publik pengguna aplikasi itu dan semacam indeks kepuasan publik untuk kita jadikan sebagai bahan menyusun kebijakan selanjutnya. Lalu khusus untuk pemutahiran data pemilih, saya ingin mengembangkan sebuah perangkat atau sebuah sistem yang terintegrasi dengan sistem yang digunakan oleh KPU, Sidalih misalnya. Karena salah satu masalah yang sering membuat data pemilih tidak terkonfirmasi dengan baik adalahnya di problem Sidalih. Lalu yang terakhir, mengembangkan database terintegrasi antara Bawaslu, KPU, dan DKPP, terutama dalam hal data SDM pengawas yang bisa digunakan untuk memudahkan perekrutan pengawas yang berintegritas. Selanjutnya dari aspek inovasi organisasi dan SDM, dari aspek organisasi, saya akan mendorong sebuah pembagian kerja yang profesional yang berorientasi pada hasil dengan mengedepankan prinsip kolektif kolegial. Karena pendekatan koordinator divisi yang dikembangkan saat ini terkesan segregatif dan bahkan menggerus atau mengancam kolektif kolegalitas anggota. Gagasan awal saya adalah ada penguatan fungsi koordinator wilayah untuk koordinasi vertikal dan fungsi kordif ketika dilakukan secara horizontal. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan sebuah manajemen transformatif di mana salah satu yang saya usulkan adalah penguatan internal gender policy di lembaga Bawaslu sebagai bentuk komitmen kelembagaan untuk mendukung reformasi birokrasi. Dan yang ketiga, dalam hal menghadapi atau masih dalam hal beradaptasi dengan pandemi COVID, maka penerapan protokol kesehatan masih harus diperhatikan. Dari aspek SDM, jika saya terpilih, saya menawarkan untuk memperbaiki model peningkatan kapasitas yang selama ini terkesan menimbulkan kesenjangan pengetahuan, karena pendekatan spesialisasi yang cenderung segregatif tadi ternyata membuat pengetahuan setiap komisioner itu bisa berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mendorong praktik-praktik baik di provinsi yang ada di provinsi itu untuk dikapitalisasi sehingga terjadi knowledge management dapat dilakukan lebih sistematis nantinya. Kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan kerja aparatur. Kita sudah punya Perbawaslu 15 tahun 2020 dan itu nanti tinggal dikembangkan dengan menyediakan kanal pengaduan. Dari aspek inovasi pencegahan dan pengawasan, aspek pencegahan yang pertama, karena selama ini pencegahan sepertinya belum dikerjakan secara terstruktur, maka saya menawarkan bahwa nantinya pencegahan harus dilakukan secara sinergis antar semua divisi dengan alat kerja yang terukur sehingga bisa diketahui kapan pencegahan berhasil dan kapan tidak. Kemudian tentu saja pencegahan tidak bisa dilepaskan dari menyusun IKP karena itu adalah bagian dari perintah undang-undang dan saya ingin IKP ini nantinya menjadi salah satu instrumen yang menjadi rujukan soal resiko atau indeks kerawanan pemilu di Indonesia.
Lalu yang ketiga, menjadikan masyarakat atau rakyat sebagai subjek, bukan sebagai objek. 1 menit lagi. Terima kasih. Lalu dari aspek inovasi pengawasan, ini yang terakhir yang penting saya pikir, saya ingin mendorong pengawasan yang menganut prinsip kegotong royongan, di mana pengawasan partisipatif itu tidak lagi dikelola oleh Bawaslu sebagai penyelenggara atau panitia, tapi itu dikelola oleh masyarakat yang melibatkan semua elemen, termasuk BUMN atau BUMD, dan bisa kita koordinasikan dengan kementerian terkait. Dan yang kedua, Pak, penting, mohon maaf, saya akan memfokuskan pengawasan terhadap dana kampanye, karena salah satu indikator dari pemilu yang berkualitas dan berkeadilan adalah tidak terjadinya politik uang. Demikian, Pak, saya mungkin kehabisan waktu. Ya, nanti bisa diperdalam. Terima kasih. Lewat pertanyaan. Kalau kita posting di Instagram, kita lanjutkan di kolom komen. Bang Suber, sebelum teman-teman tim sel lain akan bertanya, saya ingin mendahului. Saya ini terus terang penasaran atau sedikit gemes mengenai ide integrasi data. Ada yang integrasi sistem. Ini integrasi data tadi antara KPU, Bawaslu, DKPP. Setahu saya, secara komitmen KPU, Bawaslu, DKPP itu punya komitmen yang sama sejak lama untuk melakukan integrasi data. Karena berbagai persoalan akibat perbedaan data yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. KPU bahkan ingin mensinkronkan sistemnya maupun datanya dengan Kemendagri untuk menyiapkan daftar pemilih yang lebih akurat. Tapi seluruh cita-cita itu sampai hari ini belum terwujud. Dan saya juga tahu itu mereka sudah berusaha untuk bisa mengintegrasikan baik sistemnya maupun datanya. Nah, apakah Bang Suber ini sudah tahu apa yang menjadi problem KPU Bawaslu selama ini untuk melakukan integrasi sistem atau sinkronize data atau integrasi data sehingga belum terjadi. Nah, karena ini menjadi janji Bang Suber pada saat ini untuk mengintegrasikan data, kira-kira ada rumusan lain yang Bang Suber punya enggak sehingga tidak lagi bertele-tele ini soal integrasi data ini? Terima kasih Pak Ketua. Saya membayangkan memang semua data yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu itu terintegrasi karena undang-undang kan menyebutkan bahwa Bawaslu dan KPU adalah satu kesatuan penyelenggara, meskipun pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Yang saya bayangkan tidak sampai kepada integrasi data sesungguhnya, tapi paling tidak aplikasi yang digunakan oleh KPU itu terintegrasi dengan aplikasi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu. Paling tidak, setidaknya itu. Misalnya soal Sidali. Kita Bawaslu tidak bisa masuk ke dalam sistem Sidali kecuali atas persetujuan dari KPU. Sehingga menurut saya kalau setiap tahapan di mana KPU menggunakan aplikasinya kemudian terintegrasi dengan aplikasi Bawaslu selaku pengawas, maka itu akan lebih memudahkan pengawasan. Daripada kita mungkin mengupayakan untuk integrasi data yang rumit itu, maka lebih baik kita coba menghubungkan dari aspek. Saya potong lagi. Saya mau ambil contoh. Kenapa Bawaslu KPU itu selalu konflik soal data? Saya ambil contoh misalnya. Pada saat KPU mengumumkan daftar pemilih sementara, seret ke publik. Diperiksalah oleh Bawaslu. Kemudian Bawaslu menemukan sekian ribu atau sekian juta data bermasalah.
pada saat Bawaslu mengumumkan hasil temuannya, ternyata KPU sudah mengumumkan kembali daftar pemilih sementara perbaikan. Artinya angka yang diumumkan oleh Bawaslu sudah berbeda lagi nih dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU pada saat yang sama. Begitu juga seterusnya. Sehingga publik kemudian menjadi terkecoh. Ini yang benar yang mana nih? KPU atau Bawaslu? Karena pengumumannya pada waktu yang sama, tapi datanya berbeda pada perkara yang sama. Ini yang bermasalah ini publiknya, rakyatnya, atau ini para KPU Bawaslu-nya ini, gitu loh. Nah, pertanyaan saya sederhana. Langkah praktis apa yang bisa memaksa konflik data maupun konflik sistem yang terjadi antar penyelenggara pemilu itu tidak terjadi? Nah, kira-kira gimana? Maksanya gimana? Jangan ngomong undang-undang perubahan undang-undang ya. Dengan undang-undang yang ada. Ya, kalau kata memaksa sih mungkin agak berat karena kesetaraan posisi. Tapi komunikasi yang intens, kemudian kesetaraan yang tinggi sebagai penyelenggara yang sama-sama ditugaskan mensukseskan pemilu, saya pikir itu harus dilaksanakan. Bukan memaksa KPU-nya, tetapi membuat satu cara, dan cara itu bisa memaksa KPU Bawaslu itu. Saya melihatnya di sini, Pak, di sistemnya yang terintegrasi. Ketika KPU melakukan pemutahiran data pemilih, mereka kemudian menggunakan sidalih misalnya. Bawaslu menunggunya di ujung, di akhir, setelah sidalih mengolah data. Sehingga apa yang diolah atau dikaji oleh Bawaslu adalah data yang sudah diolah oleh sidalih. Nah, mengapa tidak misalnya Bawaslu masuk di awal? Jadi pengkajian data, pemutahiran data itu dilakukan oleh dua sistem yang berbeda tapi saling terintegrasi. Jadi tidak keluar publikasi bahwa data KPU, data Bawaslu berbeda. Begitu Pak, yang saya bayangkan. Silakan ahli data Pak Chandra melanjutkan. Oke, saya melanjutkan aja yang disampaikan Pak. Integrasi data itu apa sih maksudnya? Kalau yang tadi di presentasi saya, ini ya. Ini ada data KPU secara physically di sini. Ini ada data Bawaslu, gitu kan ya? Secara fisik di sini. Nah, integrasi data yang Anda maksudkan itu yang seperti apa? Ya, ada satu database. Ya, tapi sebenarnya saya mau luruskan dulu Pak, kalau boleh. Iya, sebenarnya integrasi data yang saya maksudkan dalam paparan saya ini bukan pada daftar pemilihnya, tapi pada data SDM-nya. Jadi siapa yang pernah mendaftar di KPU di kabupaten atau kecamatan, siapa yang pernah mendaftar di Bawaslu kabupaten atau kecamatan, itu dimiliki bersama oleh Bawaslu KPU, sehingga ketika kita merekrut pengawas misalnya atau penyelenggara misalnya, kita punya datanya, mana yang pernah di DKPP, mana yang pernah diberikan teguran dan sebagainya. Itu maksud saya kalau integrasi data. Kalau terkait dengan data pemilih, lain lagi Pak. Bentar. Ya. Buat saya mau data pemilih, mau data SDM, mau data apa, itu cuma masalah konten doang. Ya. Apa isinya aja. Nah sekarang apakah betul KPU punya data di sini? Bawaslu punya data di sini. Itu betul begitu? Masing-masing secara fisik terpisah. Gitu ya? Nah kemudian mau data pemilih, data apapun. Yang dimaksud integrasi data itu bagaimana? Apa yang Anda maksudkan? Jadi ini kondisi sekarang, kondisi yang Anda bayangkan, Anda mimpikan, Anda harapkan itu yang seperti apa? Baik. Dengan posisi yang sekarang begini ya. Ini betul begini ya. Baik Pak. Jadi sumber data pemilih itu kan sama Pak. Dari DP4 kemudian dilakukan pemutahiran melalui verifikasi faktual sampai kepada adanya DPS menuju DPT. Maksudnya kalau sumbernya sama, kenapa kemudian hasilnya bisa berbeda? Nah, saya melihat akar masalahnya adalah karena memang cara mengolah datanya berbeda.
Jadi pengumpulan datanya dilakukan secara bersama-sama, di mana KPU melakukan pengumpulan data, Bawaslu mengawasi, tapi hasil data yang dikumpulkan oleh KPU diolah sendiri dalam aplikasinya sendiri. Bawaslu di mana? Bawaslu menunggu hasil dari olahan itu, nanti kemudian diolah lagi dengan aplikasi yang berbeda. Nah tentu saja aplikasinya berbeda, ya hasilnya juga berbeda. Nah, saya membayangkan mengapa tidak pemutahiran data, pengkajian data itu dimulai secara bersama-sama dari awal. Kan sama-sama penyelenggara. Itu yang saya bayangkan, dan saya belum bisa secara konkret menjelaskan aplikasinya seperti apa, tapi pasti ada aplikasi yang bisa menyingkronkan antar perbedaan itu. Saya nggak bicara aplikasinya apa, aplikasinya itu masalah nomor 2. Oke, dengan kondisi begini, maka yang Anda harapkan ke depan itu seperti apa? Ini kondisi sekarang. Ke depannya seperti apa? Ya, seharusnya Bawaslu tidak mengambil data sendiri yang sudah diolah oleh KPU, tetapi data KPU itu diolah secara bersama sehingga keluarnya ke publik itu bersama-sama. Apakah Bawaslu punya kewenangan untuk mengolah data, pemutahiran data? Bukan mengolah, mengawasi saja Pak dalam aplikasinya. Jadi sistemnya bisa masuk untuk misalnya dari awal sudah mengawasi. Kan pada akhirnya data yang dihasilkan oleh pengawas oleh data KPU itu kan diserahkan semua ke KPU untuk diolah. Semua data yang dari KPU itu tadi diserahkan ke Bawaslu, lalu oleh Bawaslu kemudian ditemukan mana data yang tidak valid dan seterusnya. Nah, menurut saya untuk menghemat dan menjaga kondusivitas politik, apakah tidak ada cara kemudian untuk kita mulai dari awal bersama-sama? Kalau mulai dari awal, ini data dihancurkan aja. Ya Pak? Ini dihancurkan aja. Kalau mulai Bawaslu tidak punya data Pak. Ini kan datanya KPU. Ya. 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 Punya dalam suatu server storage yang berbeda. Ya. Ini datanya Bawaslu betul? Tapi dari KPU Pak. Betul. Ya. Mau dari mana kek? Ini betul kan datanya Bawaslu? Iya. Betul kan? Iya. Ada storage sendiri kan? Ya. Nah, sekarang yang mau Anda lakukan apa? Bawaslu tidak punya storage. Oke, ini kita buang. Iya. Hancurkan datanya Bawaslu. Iya, hancurkan data Bawaslu. Oke, tinggal data ini. Ya. Terus kita analisis bersama. Analisis bersama. Ya. Kita kaji bersama. Ya. Dari awal, bukan menunggu di akhir, supaya ketika keluar ke publik, perbedaan data yang tadi itu sudah bisa diminimalisir. Oke, jadi menurut Anda ini didispose aja servernya KPU Bawaslu? Iya. Iya kan, didispose kan? Pelibatan Bawaslu itu tidak hanya pada ketika data itu sudah selesai diolah. Iya. Berarti turunannya adalah implementasinya, teknisnya. Jadi seluruh data Bawaslu didispose aja. Begitu? Pada dasarnya kan Bawaslu memang tidak punya data, Pak. Menurut saya. Pada dasarnya data yang diolah oleh Bawaslu itu adalah data dari KPU. Betul. Jadi kalau KPU tidak memberikan data ke Bawaslu, Bawaslu tidak punya data. Oke Pak Ketua, makasih. Jadi karena Pak Ketua lagi keluar, mungkin membuat terang mungkin yang dimaksud beliau ini gini. Saya suka Pak Zubair, jadi ini yang saya maksud lebih konkret diskusinya gitu loh. Anda mengawasi apanya. Dan ini masalah yang paling tidak 2020 itu gara-gara DPT bermasalah, Pilkada Nembire diulang, betul? Iya Pak. 2019 kita itu untuk pertama kali DPT itu DPS ya. DPS hasil perubahan, hasil perbaikan. 3 kali kita sampai hampir deadlock itu. Saya yang hadir di situ. Saya salah satu staf yang hadir bersama Dirjen Dukcapil yang ketiga kalinya. Bayangin saja Pak, 2019 itu kasus yang Pak Chandra ini kelihatan sederhana tetapi bermasalah memang 2019. Gitu. Akibat, nah ini ada 3 tidak sinkron sebenarnya. DP4 itu asalnya dari Kementerian Dalam Negeri. Daftar pemilih potensial itu. Diserahkan ke KPU. KPU mengolah. Keluar DPT sementara. Iya. Ya. Kemudian
Bawaslu ngoreksi, biasa keluar lagi DPT hasil perbaikan. Mestinya hanya 1 kali, Pak. Lalu DPT. Kemarin itu Pak Chandra, sampai 3 kali. Iya. Berarti ada persoalan memang dalam hal pengelolaan data. Gitu. Jadi sumber asalnya kan memang untuk DPT itu 2. Satu DP4, yang kedua adalah DPT hasil pemilu terakhir. Kan begitu, Pak? Iya, Pak. Nah, di clouding, sinkronin. Nah, idealnya kan Pak, idealnya kan satu data saja. Sumber datanya satu. Ini memang sumber datanya sudah 2 sejak awal. Sumber datanya sejak awal 2 loh Pak Subair. Ya, DP4 itu kan data Dukcapil. Iya. Ya kan? Satu lagi adalah DPT pemilu terakhir. Berarti kalau di sini ada pilkada terakhir 2020, berarti kan pakai data pilkada 2020. Nah, data kan coklit. Coklit juga sampling kan Pak? Iya. Sekarang juga sampling coklit itu. Gitu. Inilah 40 lipat sengkarut semrautnya namanya data. Nah, saya setuju kalau Anda punya ide, gagasan. Sejak awal itu ada pengawasan dari awal. Gitu. Jadi tidak menunggu dia di terakhir. Nah, mungkin tinggal teknisnya mungkin Pak Subair dijelaskan lagi pada Timsel yang di bagian-bagian mananya Anda mulai melakukan pengawasan. Sehingga ini kan soal trust publik. Karena baik KPU maupun Bawaslu tugasnya kan sama, meyakinkan kepada kontestan, pada seluruh rakyat Indonesia bahwa sejak awal ini datanya benar gitu loh Pak. Saya kira mungkin poinnya Pak Chandra mungkin di situ mungkin Ya. yang. Oke, mungkin saya tambahkan Pak Bahtiar ya. Karena kita tidak berangkat dari greenfield. Kita berangkat dari yang situasinya udah begini. Kan kita perlu melakukan transformasi, ya, transformasi sehingga tidak ada lagi permasalahan yang ada selama ini. Disampaikan oleh Pak Ketua, bagaimana dengan data yang dengan kondisi yang sekarang, kemudian bertransformasi kondisi yang ideal, apa yang Anda lakukan? Berdasarkan satu kewenangan yang ada di undang-undang, jangan coba berpikir merubah undang-undang, satu ya. Kedua, berdasarkan teknologi, apa yang mesti Anda lakukan? Kondisi inisial begini, tadi disebutkan. Nah sekarang bagaimana dengan kondisi yang ada? Bagaimana melakukan migrasi, transformasi menjadi kondisi ideal? Itu yang saya tanyakan sebenarnya. Oh, ya. Beberapa memang mesti dikorbankan. Ya, terima kasih Pak Chandra. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, sesungguhnya prosedur untuk menghasilkan DPT atau data pemilih yang valid itu sudah cukup, sudah benar karena ada coklit. Coklit itu mendatangi orang per orang. Tetapi ketika data itu masuk ke dalam aplikasi, yang keluar ternyata biasanya bermasalah di situ. Nah, berarti yang masalah aplikasinya? Berarti yang masalah aplikasinya dong? Ya, aplikasinya menurut saya salah satu penyebabnya. Nah, apakah Anda sudah melihat, menganalisis ada bug di aplikasi? Nah, maksud saya, kalau salah itu bug loh. Maksud saya butuh kajian seperti itu, Pak. Butuh kajian lebih mendalam karena masalah DPT ini kan berulang dari setiap pemilu, setiap pilkada, tidak selesai-selesai. Tidak pernah ada satu pemilu pun yang bersih data pemilu, tidak pernah. Tidak, selalu saja ada yang bermasalah, ada yang ketinggalan, ada yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar. Ya, siap. Oleh karena itu menurut saya kajiannya sangat perlu mendalam. Tapi salah satu titik lemahnya menurut saya memang pada aplikasi. Saya tidak akan menyalahkan aplikasi yang digunakan oleh KPU, tapi saya menyarankan ada pengawasan yang sudah terintegrasi dalam aplikasi itu. Datanya coklat itu udah benar. Begitu dimasukin ke dalam aplikasi, menjadi bermasalah. Berarti faktor pembuat masalah adalah aplikasi. Common sense begitu dong. Kenapa Anda nggak menyalahkan aplikasi? Mesti ada yang salah. Apakah coklatnya yang salah atau aplikasinya yang salah?
Nah itu butuh kajian mendalam lagi. Saya pernah menjadi pengawas di Kabupaten Pak Chandra. Saya ikut mengawasi langsung ke lapangan. Dan saya menemukan ketika kita memasukkan data ke aplikasi, secara data benar, tapi begitu keluar karena kesalahan satu huruf misalnya, perbedaan antara satu huruf dalam NIK itu membuat tidak terbaca valid oleh aplikasi. Dan aplikasi itu memang sangat hati-hati. Jadi penyebabnya banyak mungkin juga pendataan kependudukan di negara kita belum terlalu rapi mungkin. Katakanlah misalnya NIK harusnya sama dengan tanggal lahir, tapi kenyataannya banyak yang berbeda. Nah oleh aplikasi biasanya yang berbeda seperti itu langsung ditolak sehingga harus dimasukkan secara manual. Nah, berarti aplikasinya salah. Kenapa aplikasinya menggantungkan NIK dengan tanggal lahir? NIK itu given dari Dukcapil. Oke, jadi perlu dianalisa terlebih dahulu gitu ya. Ya, kondisi sekarang dengan kondisi ideal. Ya, siap. Saya mau melihatnya seperti Nembrong nih Pak, pertanyaannya nggak ada ahli IT, apa profesor komputer atau sekelas Bill Gates, sekelas siapapun lah yang bisa menjawab itu di Republik ini. Hah? Ada, harusnya ada. Asumsinya ada gitu. Orang yang ahli aplikasi gitu. Ya, yang jenius lah kira-kira bilang gitu. Jadi programmer yang jenius. Gitu. Kalau nggak selesai debat kita ini. Aplikasi salah. Oh gitu ya. Tuh, itu Pak Ketua. Ini Pak Ketua tadi debat kita aplikasi untuk melakukan coklit itu nggak pernah benar aplikasinya. Pertanyaan saya, nggak ada ahli aplikasi di Indonesia ini. Yang jenius. Oh nggak ada kemauan, itu lain lagi. Memang mungkin Pak Chandra izin basis teknologinya yang beda. Jadi Dukcapil teknologinya misalnya 8, KPU teknologinya 6, kan tidak nyambung Pak. Gitu. Jadi jenisnya beda gitu. Jadi jenis kelaminnya aplikasinya memang beda Pak Chandra sejak awal. Itu yang mungkin bagian yang harus dibenahi oleh kawan-kawan penyelenggara, bukan hanya Bawaslu ya. Karena ini yang konkret yang terjadi. Kenapa nggak pernah terintegrasi ini? Karena jenis kelamin aplikasinya beda Pak. Jadi Pak Chandra yang kalau ditarik dari Dukcapil, itu yang memang nggak dipakai semua oleh teman-teman KPU. Yang dipakai paling data pemilih pemula yang terakhir 5 juta orang itu. 5-6 juta. Jadi kalau kita melihat kasus 2019 yang teriak-teriak Prof. Judan itu, kan komplainnya dia kan kenapa hanya yang 5-6 juta saja dipakai. Lalu buat apa kami kasih sampai 200 juta data pemilih potensial gitu. Kenapa? Karena aplikasi di penyelenggara tidak setara aplikasinya. Jadi tapi ini bukan di sini selesaikan Pak. Bukan tugasnya Pak Subair. Nanti bagiannya beda. Nanti tempat yang lain. Tetapi semangatnya saya suka Pak Subair, jujur saja yang disampaikan Pak Ketua dengan Pak Chandra. Kalau ada semangat memperbaiki, yang memperbaiki yang konkret gitu Pak. Dan DPT ini memang akar awal kisruh penyelenggaraan salah satunya. Dan berulang. Dan kasus 2019 sampai 3 kali kita. Iya. Hampir deadlock. Dan saya hadir di terakhir pada saat penetapan terakhir yang ketiga bersama damping Dirjen Dukcapil. Itu betapa kisruhnya penetapan DPT itu. Jadi saya setuju kalau ada upaya yang lebih keras dari calon anggota Bawaslu. Tambahan sedikit. Nanti saya kembali Ketua. Jadi kalau pertanyaannya Prof. Hamdi, ya, apakah nggak ada orang yang begitu pintar atau yang ahli, ya, hipotesanya harusnya ada. Jadi secara teknologi harusnya bukan kendala. Yang kendala apa? Apakah ada orang yang mau memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik? Nah, ada nggak? Jika saya terpilih, Pak, saya akan mendorong keras untuk itu karena masalah ini tidak pernah selesai. Yang pikiran sederhana saya memang bahwa pengawasan itu tidak boleh menunggu di akhir soal itu. Karena tadi seperti kata Pak Ketua, kalau menunggu di akhir, yang bingung kan publik. Ini yang benar yang mana? Data KPU atau data Bawaslu?
Saya tidak mau ada seperti itu. Saya maunya ketika data itu keluar, itulah data yang terintegrasi antara KPU dan Bawaslu. Pertanyaan saya adalah siapa bukan mendorong? Kalau mendorong, LSM juga mendorong, NGO juga mendorong, masyarakat sipil juga mendorong. Siapa yang punya kewenangan untuk memutuskan? KPU, Pak. Nah, bagaimana membuat KPU bisa memutuskan sesuatu yang lebih baik? Iya, itu yang akan kita dorong dengan komunikasi. KPU besok baru kita mau fit and proper. Saya pikir memang manajemen komunikasi dengan Bawaslu KPU harus selalu diperkuat karena mereka adalah satu kesatuan. Sedikit lagi, ini kan sama aja dengan Ditjen Pajak menghapus NPWP. Ada yang dikorbankan. Bu Endang akan melanjutkan data ini juga atau? Saya Bu aja Betty, lanjutin silakan, dulu. Bu. Ya, Pak Zuber, berarti Anda nanti kan mau ke pusat nih ya. Oke, levelnya nasional kan. Sekarang Bapak Bawaslu Provinsi. Jadi saya berpikir hal-hal teknis seharusnya Bapak sudah selesai. Betul nggak? Soal teknis pengawasan, teknis pemantauan, pelanggaran, penindakan nanti dan juga adjudikasi seterusnya itu. Jadi tupoksi. Tapi sekarang kalau ke pusat, bicaranya strategis, betul nggak? 5 orang mengambil keputusan strategis. Bapak tahu berapa anggaran yang diminta Bawaslu untuk menyongsong 2024? Kalau tidak salah ingat Pak ya, saya sekitar 13 M Pak. 13 T. 13 T Pak. 13 T. Iya. Sebab dana seluruh penyelenggaraan pemilu termasuk KPU yang diminta juga, kata Bu Srimnya ini kenapa meningkat 3 kali lipat ini? Terus gesturnya gitu, kami nggak mau kasih. Kalau misalnya Bu Srimnya ini tetap ngotot, nggak mau ngasih, yang diminta itu, Anda sekarang mikirnya gimana? Padahal, saya tanya, menurut Anda, kerumitan dan seluruh hal-hal buruk kalau begitu ya. Ya betul nggak? Bawaslu itu kan harusnya melihatnya, berasumsinya, betul nggak pendapat saya? Berasumsinya orang-orang yang terlibat di pemilu itu, terutama misalnya kontestan, partai politik, dalam tanda kutip tabiatnya tabiat buruk sebenarnya. Kalau bisa curang, kenapa nggak curang? Betul nggak? Kalau nggak bisa manipulatif, kenapa nggak manipulatif? Susah kita berharapkan bilang, kita biarnya mereka jujur-jujur kok. Mereka well behave, katakanlah itu berperilaku yang baik-baik. Betul nggak? Kalau mereka berperilaku baik-baik, kenapa kita awasi? Betul nggak? Pertanyaan saya, Bapak melihat 2024 itu ini makin buruk apa makin baik kelakuannya? Kalau makin buruk, berarti kan pengawasan akan lebih ketat. Pengawasan lebih ketat, kalau kita ibaratkan Bawaslu ini sebuah mesin, berarti mesinnya harus mobil cc-nya lebih canggih kan? Seluruh perangkat-perangkat pengawasan itu akan lebih canggih, gitu kan? Logikanya kalau makin canggih, tentu uang rupiahnya makin banyak. Bu Srimyani nggak mau ngasih lebih banyak. Gimana menyelesaikan itu? Iya. Yang pertama Pak, soal melihat dasar sifat dari orang dalam pemilu. Selaku pengawas, saya pikir memang kita harus selalu berpikir bahwa semua orang itu cenderung melakukan pelanggaran. Itu pengawas. Kalau tidak, ya bisa jadi pengawas, Pak. Tapi secara pribadi, saya selalu berpikir bahwa semua orang itu baik. Secara pribadi. Tapi begitu saya jadi pengawas, saya akan selalu mencuriga bahwa setiap orang yang terlibat dalam pemilu itu pasti berpotensi untuk berlaku curang. Paling tidak berpotensi ya. Berpotensi. Ya. Lalu soal anggaran. Dalam pikiran saya, pemilu adalah satu momen yang sangat penting karena menentukan nasib bangsa. Bagaimana negara kita ke depan, setidaknya 5 tahun ke depan, akan ditentukan dari pemilu yang akan kita selenggarakan. Rasanya kalau kemudian kita menghitung-hitung pemilu dengan anggaran,
itu juga kurang efektif. Tetapi kita juga harus penyelenggara, menurut saya penyelenggara juga harus sadar, harus punya sense of nasionalisme, harus sadar bahwa keadaan negara kita sekarang seperti apa, sehingga ya memang harus dibicarakan pemilu yang bisa berkualitas dan berintegritas dengan kualitas integritas maksimal, kira-kira menghabiskan anggaran yang seminimal apa, itu yang dibicarakan. Itu yang dari kemarin saya agak resah melihat dari seluruh kontestan. Kalau saya dari maju, saya pakai ilmu kalkulatornya orang gelodok aja. Berapa pelanggaran-pelanggaran itu banyaknya, yang Anda sebut tadi banalitas pemilu itu, macam-macam itu pelanggaran itu kan dihitung. Berapa kejadiannya, dan setelah itu kita butuh biaya untuk ngatasi ini berapa. Ya. Jadi tadi sebagai orang kuantitatif, saya hanya bisa dipuaskan dengan itu. Kalau saya paham Menteri Keuangan, dia bilang, Anda minta 13 triliun. 13 triliun buat apa? Kan harus ada kali-kaliannya, Pak. Sebagai nanti Bapak di pusat, Bapak kan itu yang Bapak kerjakan. Kali-kalian itu. Betul nggak? Iya, Pak. Saya pikir ada standar harga terendah yang kemudian kita mentok di situ nantinya, yang tidak bisa lagi bergeser. Tapi Pak Subair, maksud saya, kebayang nggak itu? Jadi dalam mind simulation Bapak tuh sebelah ngitung-ngitung sekarang, oh kalau ini memang saya butuhnya nggak bisa enggak ini. Ya, Pak. Kalau suruh fight dengan Menteri Keuangan saya berani, nggak bisa kurang dari 10 triliun. Kalau enggak pemilu kacau. Ya, Pak. Gitu. Ya, saya membayangkan. Tapi detailnya bisa Bapak kasih nanti. Ya. Betul nggak? Ya, Pak. Saya membayangkan. Nah, kalau makalah begitu cakep tuh, tayangannya begitu. Saya membayangkan bahwa seperti itu, tapi bukan berarti bahwa kemudian angka itu angka yang sudah harus kita matikan di situ, karena tetap ada batas bawah yang tidak bisa dilanggar, dan itu perlu dibicarakan dan diskusikan. Ya, itu bisa kita pakai histori yang lalu kan, dulu tahun anggaran Bawaslu yang lalu berapa, iya. Tahun sekian berapa, kan itu maksudnya dipelajari, kasus-kasusnya berapa, pekerjaannya berapa, volumenya, ya, termasuk tadi kemarin ada yang bilang gitu, kita bisa pangkas misalnya ternyata rapat-rapat teknis sekarang bisa pakai Zoom, kan gitu kan ya, kunjungan-kunjungan bisa dipangkas, jadi berkurang sekian triliun, kan begitu. Ya. Tapi yang pokok-pokok kan nggak bisa enggak kan? Izin Pak, ya. Salah satu yang menguras anggaran yang begitu besar sesungguhnya pada anggaran tahun 2024 itu adalah rencana untuk menaikkan honor dari penyelenggara ad hoc. Karena memang penyelenggara ad hoc kita yang mengerjakan begitu banyak dengan beban kerja yang begitu besar, selama ini kan hanya dihargai dengan 550.000. Kerja itu selama seminggu itu 550.000. Yang meninggal banyak kemarin juga yang ad hoc itu. Nah, jika menaikkan anggaran honor penyelenggara ad hoc, meskipun mungkin naiknya hanya 100.000, tapi karena kali ratusan ribu, kenaikannya begitu besar. Nah, ini perlu kita bicarakan. Karena ratusan ribu lagi tuh Pak, bisa juta itu kali orang. Iya, Pak. Kalau komisioner Bawaslu RI dinaikkan sampai 10 juta kan hanya naik 50 juta, Pak. Tapi kalau penyelenggara ad hoc dinaikkan hanya 100.000 misalnya, luar biasa kenaikannya. Nah, saya melihat kenaikan fantastis dari anggaran pemilu sebelumnya dengan sekarang itu adalah karena salah satu di bagian itu. Pak Subair, Bapak akan tadi mempresentasikan 3 hal ya, inovasi IT dan digitalisasi, kemudian inovasi organisasi dan SDM, kemudian inovasi pencegahan dan pengawasan. Bisa nggak Bapak meyakinkan kami nih bahwa Bapak bisa melaksanakan itu seandainya Bapak terpilih menjadi komisioner anggota Bawaslu? Ya, sesungguhnya apa yang saya rencanakan ini adalah program-program yang sementara berjalan. Saya hanya melakukan penguatan-penguatan atau beberapa revisi pada bagian-bagian yang
menurut kajian saya itu bisa mengganggu persiapan untuk menjadi Bawaslu yang lebih baik. Misalnya dalam hal pencegahan. Pencegahan selama ini hanya dilakukan dengan misalnya melakukan sosialisasi, menyusun indeks kerawanan pemilu, membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, tetapi mengukur apa yang dilakukan dalam bentuk alat kerja belum dilakukan. Jadi saya hanya menambahkan mengukur kinerja itu dengan alat kerja yang terukur. Atau mungkin saya ganti pertanyaannya begini, Bapak kan sekarang ini Bawaslu Provinsi Maluku ya, lalu Bapak mencalonkan untuk menjadi Bawaslu RI. Jadi itu satu, skopnya menjadi lebih besar ya. Kemudian yang kedua adalah tahun 2024 itu sendiri juga kompleksitas dari pemilu serentak ya, pemilu pilkada itu juga lebih kompleks daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah mungkin Bapak bisa cerita apa kekuatan Bapak sehingga Bapak punya kapasitas untuk itu. Itu pertanyaannya. Ya, mungkin yang pertama dari sisi latar belakang keilmuan saya. Kalau kita melihat ke Renstra Bawaslu tahun 2020, di situ Bawaslu menggunakan dua metode untuk mencapai tujuannya. Yang pertama disebut dengan metode internal, jadi penguatan ke dalam. Dan yang kedua disebutnya dengan metode eksternal, penguatan keluar. Nah, penguatan keluar itu akan bersinggungan dengan dua kelompok stakeholder. Stakeholder pertama disebutnya sebagai stakeholder internal. KPU, kepolisian, kejaksaan, itu disebut sebagai stakeholder internal. Lalu ada stakeholder eksternal, di luar daripada itu. Nah, pendekatan yang digunakan untuk metode kedua ini adalah pendekatan sosiologis. Bawaslu tidak hanya ingin sekedar melaksanakan undang-undang semata, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang selama ini mengganggu kualitas pemilu dan pilkada. Misalnya soal politik uang. Politik uang itu kan bukan hanya sekedar soal hukum, tetapi juga sangat terkait dengan sosial budaya dari masyarakat. Nah, bagaimana cara menghentikan politik uang? Tidak cukup hanya dengan melakukan pengawasan, penindakan, tapi harus ada pendidikan, harus ada sosialisasi, dan harus ada penyadaran. Dan banyak sekali ya seperti itu. Pengawasan partisipatif adalah bagian dari upaya Bawaslu untuk menghadirkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Jadi pendekatan sosiologis itu menjadi kekuatan Bapak, begitu ya. Ada ininya nggak Pak? Ada barangkali contoh bagaimana pendekatan sosiologis Bapak itu pernah diterapkan dan berhasil? Ya, ada satu kasus di Maluku di mana selalu terjadi perselisihan atau pertikaian ketika dilakukan pemungutan suara. Dua kampung yang berbatasan antara dua kabupaten di Maluku Tengah dengan Seram bagian barat, di mana penduduk dari dua kampung ini terdiri atas dua identitas, satu di Kabupaten Maluku Tengah, satu di Kabupaten Seram bagian barat. Tetapi pemilik tanah atau petuanan dari tanah itu adalah Kabupaten Maluku Tengah. Nah, karena Kabupaten Maluku Tengah tidak mau membiarkan tanahnya ceritanya dihuni oleh orang yang tidak berpihak kepada pemilik tanahnya, akhirnya terjadi konflik terus-menerus. Nah, kita selesaikan dengan cara sosiologis. Tidak bisa kita selesaikan dengan cara hukum semata. Secara hukum, siapa yang punya KTP SPB, yang memilih di SPB. Siapa yang punya KTP Maluku Tengah, memilih di Maluku Tengah. Tapi kalau itu dilakukan, maka akan terjadi
konflik. Dan itu pernah terjadi konflik sampai pembakaran rumah dan sebagainya. Nah, kemudian kita kumpulkan, kita bicarakan menggunakan kearifan lokal, menggunakan cara kekeluargaan, kita libatkan semua tokoh-tokoh yang berkompeten di situ, dan akhirnya kita bisa selesaikan. Tapi tidak selesai secara penuh karena memang akar masalahnya adalah putusan Mendagri yang berbeda dengan undang-undang soal pemekaran daerah. Tapi setidaknya dalam setiap pemilu kita bisa menghentikan konfliknya, setidaknya. Itu dengan cara sosiologis. Oke. Pendekatan sosiologis itu kalau dalam fungsi Bawaslu RI, contohnya apa Pak? Misalnya gini, salah satu tugas Bawaslu dalam undang-undang itu adalah mengembangkan pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif tidak hanya sekedar melibatkan masyarakat sebagai objek yang kita panggil untuk sosialisasi, tapi harus kita tumbuhkan kesadarannya. Menumbuhkan kesadarannya itu harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dan menurut saya pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang tepat. Sebagai contoh, Indonesia sangat kaya dengan forum-forum warga. Indonesia sangat kaya dengan kelompok-kelompok lokal yang jika kita masuk ke dalam kelompok-kelompok lokal, forum-forum warga, dan kemudian memberikan pencerahan-pencerahan tentang bagaimana demokrasi yang baik, bagaimana pemilu yang baik, itu bisa menimbulkan pemahaman yang baik tentang demokrasi yang baik, tentang pemilu yang baik. Itu bisa dilakukan, dan melakukan itu butuh keahlian sosiologi menurut saya. Kalau menurut Pak Zubair ya, kan anggota Bawaslu RI itu 5 gitu ya. 5 itu melihat fungsinya sekarang, sebaiknya berapa yang latar belakangnya hukum, berat, atau komposisi idealnya seperti apa tuh Pak Zubair? Mohon maaf Bu, saya tidak pernah membayangkan soal komposisi ideal seperti itu karena bagi saya saya termasuk orang yang terbuka untuk belajar dan cepat dalam belajar. Itu juga salah satu hal yang selalu saya sampaikan ketika ditanya apa kelebihan. Saya sampaikan kelebihan saya adalah saya orang yang terbuka dan selalu mau untuk belajar. Sehingga komposisi soal ilmu seperti itu tidak terlalu menjadi perhatian saya. Meskipun menurut saya iya, untuk bagian-bagian tertentu yang rigid menangani hukum ya harus orang hukum. Saya percaya siapapun yang ditempatkan di situ itu akan membangun kolaborasi yang baik untuk demokrasi Indonesia lebih baik juga. Cukup Pak Ketua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ibu Betty. Wah, sudah lewat waktu. Ada. Kalau enggak, Prof. Hamdi. Belum ya? Bu Endang? Iya, Bu Endang, silakan. Ya, dikit aja lah. Karena ini bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zubair. Selamat dulu ya, udah masuk 20 besar. Kemudian yang ingin saya tanyakan gini, ini Anda kan dari Maluku ya, bukan Malumu kan? Tapi Maluku. Kalau Malumu itu Maluku Utara, itu Malumu. Ini Malukunya. Malu saya, Maluku. Nah, Anda pengalaman jadi Bawaslu ini sudah periode yang keberapa? Baru 1 atau udah kedua? Baru 1 Bu. Baru 1. Sekarang ini posisi sebagai ketua ya? Bukan Bu. Bukan. Sebagai anggota. Sebagai anggota Bu. Nah, kalau tadi saya sudah lihat sebenarnya pertanyaan saya sudah diwakili oleh Bu Betty gitu. Cuman saya ingin menegaskan gini. Anda dari Maluku kemudian kan mau menjadi pimpinan di RI gitu ya. Apa yang bisa meyakinkan kita gitu, modal apa yang Anda miliki gitu sehingga
kami bisa merekomendasikan gitu bahwa Anda memang pantas di situ. Itu aja. Pertanyaan saya satu aja. Makasih. Makasih Bu. Selain yang tadi saya sampaikan Bu ya. Yang pertama, ya saya sudah memiliki pengalaman kepemiluan yang cukup panjang. Dan saya pikir pengalaman itu bisa saya gunakan untuk mengelola pemilu dalam skala yang lebih besar. Kemudian yang kedua, saya sudah mempelajari apa yang menjadi kekurangan dari Bawaslu saat ini. Saya mempelajari apa kelebihannya dan kemudian saya merumuskan sebuah inovasi strategi untuk membuat Bawaslu menjadi lebih bagus lagi, lebih terpercaya lagi, dan jika Bawaslu menjadi lebih bagus, lebih terpercaya, saya yakin demokrasi Indonesia juga akan lebih baik. Dan yang ketiga saya menegaskan sekali lagi bahwa ya saya termasuk orang yang kuat belajar, keinginan belajar saya termasuk sangat tinggi, sehingga dengan itu kekurangan yang saya miliki saat ini yang begitu banyak akan bisa saya perbaiki dan akan terus berproses menjadi jauh lebih baik lagi. Kalau Anda boleh menilai gitu ya, Bawaslu sekarang nilainya berapa? Saya menganggap Bawaslu sekarang ini sudah on the track untuk menuju persiapan pemilu tahun 2024. Saya memberinya nilai mungkin 80. Ya. Terus kalau Anda di situ kira-kira bisa meningkatkan menjadi berapa? Ya, saya bisa meningkatkan sampai 90. 90. Okay. 100 itu artinya Bawaslu akan dihapus. Kalau 100 dihapus ya Bawaslu. Ya, karena kalau sudah terlalu bagus, ya pengawasan kita serahkan ke masyarakat. Kalau untuk penghematan biaya tadi, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu? Enggak, maksudnya kira-kira apa aja yang bisa dilakukan efisiensi dalam rangka, atau ini Pak, saya bertanya ini aja deh. Saya mendengar bahwa kegiatan-kegiatan Bawaslu dengan Raker, dengan Rapim dan seterusnya, itu ternyata lebih banyak, bahkan ada yang menyampaikan, mohon maaf nih, ada yang menyampaikan dari Bawaslu daerah, itu mereka tidak sempat sampai berkantor gitu. Benar gak sih Pak itu? Saya tidak loh Bu. Saya karena bagi saya berkantor atau berjalan melakukan supervisi itu kan sama-sama melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan pengawas itu kan tidak harus selalu di kantor Bu. Ya maksudnya saya nambahkan aja. Minggu ini Senin, Selasa, Rabu rakor di Ambon. Kamis, Jumat, Sabtu rakor di Surabaya. Begitu terus itu loh. Jadi nggak pernah pulang ini. Nah, kira-kira gimana Pak itu? Bisa nggak nanti ketika ini mumpung didengarkan oleh banyak orang gitu, untuk mengefisienkan itu gimana caranya? Iya. Tahun 2020 ketika kita sedang COVID tinggi-tingginya, kebanyakan rakor kami itu lewat Zoom. Bahkan seingat saya tahun 2020 itu hampir tidak ada kegiatan yang keluar dari daerah. Semua kita lakukan dengan Zoom. Kita saat ini sudah terkondisikan untuk biasa dengan rapat-rapat via Zoom. Kalau dulu mungkin kita merasa rapat dengan via Zoom itu terasa kayak ada yang kurang gitu kan. Tapi sekarang sama saja rasanya kita Zoom dengan pertemuan langsung. Jadi menurut saya pemaksaan kebiasaan seperti itu dengan pandemi membuat kita lebih siap untuk berhemat beberapa tahun berikutnya. Saya yakin kita bisa melakukan itu. Terima kasih. Pak Super, dari Maluku betul? Dari Maluku? Saya tinggal di Maluku, Pak. Oh, iya. Tapi pernah tinggal Jakarta? Enggak, Pak. Oh, tapi gayamu tuh percaya diri sekali gitu. Gitu. Ya, jadi ya memang begitu, harus jadi komandan
penyelenggara lembaga negara tingkat nasional percaya dirinya harus bagus. Itu modal yang bagus. Yang kedua, saya suka statement tadi. Cuma mungkin saya perlu Bapak ungkapkan lebih tegas lagi. Memang nasib pengawasan itu tidak tergantung 5 orang itu. Jangan pikir kalau hebat 5 orang ini pengawasan selesai. Jangan lupa di situ ada pegawai negeri seperti saya, Bos. Iya. Ada sekjen yang hebat, ada deputi yang hebat, ada pegawai negeri yang banyak sekali yang justru puluhan ribu orang. Kalau tidak salah 17.000 orang itu. Iya, Pak. Seluruh Indonesia itu. Nah, apa komentar Pak Zubair memperbaiki, memperkuat dukungan kesekretariatan pengawasan pemilu? Terima kasih, Pak. Coba, Pak. Saya sependapat dengan Pak Sekretaris, Pak Bahtiar, bahwa sesungguhnya kekuatan terbesar di penyelenggara itu bukan di komisionernya. Di satu kantor, komisioner itu hanya 5 orang misalnya, tapi sekretariatnya sampai 60 orang. Sehingga yang harus kita perkuat menurut saya, selain pemahaman dan pengetahuan komisioner, harus juga kita perkuat keterampilan dan profesionalisme dari sekretariat. Karena saya merasakan sendiri, seluruh pekerjaan komisioner itu semua dikerjakan oleh sekretariat. Bagaimana mungkin komisioner bisa bekerja dengan baik, menyusun kebijakan dengan baik, jika kebijakannya tidak bisa diterjemahkan oleh sekretariat. Oleh karena itu, ketika saya menjadi anggota Bawaslu Provinsi Maluku pertama kali, yang saya lakukan pertama kali adalah melakukan memperbaiki hubungan, karena selama ini memang sepertinya sekretariat dan komisioner itu dimanapun pasti terjadi masalah yang ada hubungan yang tidak harmonis. Dan di Maluku hari ini saya bisa menjamin bahwa hubungan antara semua komisioner dengan sekretariat itu sudah berjalan secara baik. Jadi saya berpendapat bahwa sekretariat memiliki peran yang sangat penting, dan oleh karena itu ketika kita bicara soal peningkatan kapasitas, kita bicara soal peningkatan kualitas SDM, maka kita bicara soal keduanya, bukan hanya satu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahtiar. Prof. Hamdi. Ya Pak Zubair, jadi setelah tadi kita serius banget, ini baru terakhir pertanyaan rileks, hiburan saja sih sebenarnya. Tapi bisa juga serius. Ya, pertanyaan main-main tapi bisa serius. Jadi kalau psikolog mengatakan salah satu kriteria orang besar itu dia bisa menghargai kehebatan orang lain juga di luar dirinya. Jadi maksudnya hari ini selalu kita tanyakan kepada kontestan begitu, ini kita asumsikan Anda terpilih misalnya begitu, tapi kan masih ada 4 komisioner lain lagi yang akan menyertai Anda menjadi komisioner Bawaslu Pusat. Seandainya Anda terpilih nih, terus kita bertanya, menurut Anda di luar dari Anda dari 20 berarti minus Anda 19, dari 19 itu 4 orang yang menurut Anda pantas menjadi komisioner pusat itu siapa ya? Ini namanya metode peer nomination, dan tapi punya nilai appreciative inquiry dalam psikologi. Jadi kita menghargai orang. Coba 4 lagi siapa nih Bapak yang pantas? Sebelum sebut nama boleh saya tambahkan? Iya, Bang harus nama, tapi alasan nggak usah. Iya, maksudnya sebelum sebut, bukan alasan Pak, sebelum sebut nama. Saya pada dasarnya bisa bekerja sama dengan siapapun. Ya. Yang kedua, saya punya utang untuk menyebutkan orang-orang yang telah menyebutkan saya. Oh, jadinya kalau disebutkan 4 agak berat, tapi kalau harus saya sebutkan 4. Iya, boleh tambah 1 deh. Apa? Tambah 1 boleh Pak? Ya. Kasih Pak. Saya akan menyebutkan pimpinan saya sekarang, Pak Bagja, lalu kemudian Mas Toto Haryono, lalu rekan saya Pak Herwin Malonda. Lalu untuk perempuan saya bisa tambah 1 tadi Pak. Ya, saya merekomendasikan Ibu Siti Rahman dari DKI dan Ibu Mardiana Rusli dari Sulawesi Selatan. Makasih Pak Zubair. Terima kasih. Semoga sukses.
Terima kasih Pak Zuber, Bang Zuber. Anda pas jam 21 kita selesaikan tahap wawancara dengan saudara dan kami juga sudah ya menangkaplah apa yang menjadi gagasan, ide dan penjelasan tadi. Baik, terima kasih. Selamat malam, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.